supaya terkesan. Karena apa? Ini persoalannya gini, Mas Alan. Nasab menentukan nasib. Ya. Dan betul. nasib menentukan nisob. Sekarang ya. Iya, iya, iya. Oke, sedulur, saya Mas Jaka ini kembali bersama saudara saya ini. Sudah lama tidak bertemu ini. Ya, nama populernya Alan. Alan. Angger tokonide Alan no. Ya sedulur ya. Jadi mestinya kami berdua ini seneng karena dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, semangat, bermanfaat bagi umat. Nah, hari ini sedulur ya, yang lagi ngetren atau lagi trending topik ya. Trending topik ini persoalan yang namanya panggilan akrabnya Gus. Ya. Di sana ada yang namanya panggilannya Gus Miftah ya. Nah, kami tidak akan mempersoalkan kenapa itu terjadi. Tetapi kami akan berbincang, ngobrol ya tentang asal muasal kosakata Gus. Apakah ini dari Agus, apa Bagus? Saya sendiri nggak tahu nih. Nah ini Mas Alan ini orang yang pernah berdomisili atau menjadi santri nih ya. Jadi ini di Jawa itu ada 3. Abangan, santri, priayi ya, dia santri ini ya. Jadi Mas Alan ceritanya gimana ini tentang panggilan Gus itu asal muasalnya dari mana ini? Jadi gini Mas Jaka, ini teman lama ya, tapi baru juga sih. Artinya kita berteman kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Ya, oke, nama Gus ya, kosakata Gus itu sebenarnya yang saya pahami dulu itu saat saya di santri gitu ya, saat saya santri di Ponpes Mahatuttola Babakan Lebak Siu Tegal, Gus itu julukan anak kiai atau cucu kiai yang Jawa Timur, Pak. Jatim. Jateng enggak? Awalnya dulu ya saya dengar-dengar itu dulu Gus Dur. Bahkan yang paling populer adalah Gus Dur. Tapi ternyata Gusmus. Gusmus kan Jawa Tengah, Rembang. Nah, malah jangan-jangan Gusmus followernya Gus Dur. Oh iya, itu teman akrab di Mesir bareng sih, di Saudi bareng juga di pondok saat menimba ilmu di Saudi ya, sama di Mesir. Bahkan saya mengikuti ceritanya itu loh. Jadi maka saya heran dengan saat ini banyak naturalisasi Gus. Ya, paham agama sedikit, kalau orang NU sebut Gus. Jadi ginilah, adanya labeling Gus. Menempelkan kosakata Gus di depan namanya supaya terkesan. Karena apa? Ini persoalannya gini Mas Alan. Nasab menentukan nasib. Ya, dan betul. nasib menentukan nisob. Sekarang ya. Iya. Kan gitu urut-urutannya. Iya. Jadi kalau udah nasibnya bagus, biasa kan bisa ada nisob. 80 gram kan berapa nisobnya ya kan? Ya, 1 gram. 1 gram itu persoalan tadi. Iya, jadi saya dulu itu Gus itu sakral gitu. Ya, kalau sekarang diobral. Dulu sakral, sekarang diobral. Ya mohon maaf nih. Kalau saya mungkin boleh dikatakan saya Gus, Pak. Sebab anaknya kiai. Cucunya kiai juga. Cucunya kiai. Iya, bedanya bapak saya kiai, tapi saya cucu dari mbah ibu. Bukan dari bapak. Bapaknya bapak bukan kiai, tapi bapaknya ibu kiai. Kan Gus. Tapi mohon maaf, bapak saya itu wanti-wanti sama saya. Jangan gemede, jangan bangga kalau ada orang panggil Gus. Gitu loh. Karena konsekuensinya itu besar. Membawa nama orang tua. Ya, terus bisa melestarikan atau enggak. Nah, ini nanti ada sangkut pautannya dengan yang lagi rame juga tentang Habib. Jadi pada intinya kita itu sekarang itu terlalu obral, terlalu diumbar, tidak melihat substansi, tapi kita suka casing, penampilan, yang akhirnya itu tadi
menentukan nasib. Ya. Jadi istilah saat ini yang menyalahgunakan wewenang bukan hanya pejabat, Pak. Ya. Tapi kalangan agama, kalangan itu banyak oknum juga. Intinya asal muasal Gus adalah anak kiai atau cucu kiai Jawa Timur. Perkaranya data-datanya juga alim dah, harus alim dah, gitu loh Pak. Jadi pemahamannya kami orang awam ya. Jadi kami sebenarnya bukan komunitas pondok pesantren, tetapi dulu saya oleh orang tua, bapak ibu sering diajak ke pesantren. Karena kakak-kakak saya dulu kan nyantri. Ya. Dulu itu ya orang Brebes Tegal ini banyak yang dibuntet. Pesantren Buntet sana Cirebon, Jawa Barat. Jadi kami tahulah dengan komunitas mereka, kiai dan santri. Yang saya ngerti mungkin salah ini. Gus ini panggilan sayang. Sayang. Iya, panggilan sayang kepada anaknya kiai. Yeah. Ketika dipanggil oleh para tamunya. Yeah. Pemahaman sekilas saya dulu ya. Dulu yang orang awam tadi, saya kan orang awam jadi nggak ngerti. Jadi Gus ini panggilan saya kepada anak santri. Biasanya kan kalau kiai ada tamu, anaknya ngregoni, melu-melu medang. Gus, Jadi sedulur kayak kok dicampur bahasanya ya sedulur ya. Ada mana bahasa ngapak Brebes Tegal ini. Yeah, jadi ini nanti Indonesianya campur ngapak, harap dimaklumi, dan ini kan memberi kangen bagi teman-teman Tegal Brebes Lawi yang lagi merantau. Ya. Lanjut. Ya. Jadi sekarang saya lebih apa ya? Kalau saya orang yang suka ideal gitu ya. Jadi merujuk pada idealisme, Gus itu ya mohon maaf kalau sekarang boleh dibalikan, mendingan kita balikan kembali ke asal muasalnya. Yang tolonglah kalau bukan anak kiai dipanggil Gus ya sadar diri gitu loh. Jangan panggil Gus, saya bukan anaknya kiai gitu loh. Karena mohon maaf, yang saya pertahankan bukan membanggakan ya, itu konsekuensi gitu loh. Nah ya, tadi kan ada dua pengertian. Yeah. Karena Gus ini kan lebih saya sih yang positif juga, ini panggilan sayang. Yeah. Pada anak-anaknya kiai, anaknya nyai itu kan. Nah ini lebih ke nuansa psikologis menyayangi anaknya para kiai. Orang kiai itu orang berilmu. Yeah. Jadi berbagai penghormatan. Ya, betul. Jadi ini yang positif dan negatif ini, karena kemudian diadaptasi Gus ini menjadi Agus. Ada yang bagus. Yeah. Dipakai oleh khalayak rame. Yeah. Padahal kalau secara kultural ini kan mestinya Gus ini terkhusus hanya anaknya para kiai, para ibu-ibunya nyai ya dan sebagainya. Berawal dari komunitas santri. Santri ini ya pimpinannya para kiai kan gitu. Lah, wali santri yang berkunjung ya ke rumahnya para Pak Kiai ini manggilnya Gus tadi, panggilan sayang kepada anaknya Kiai gitu loh. Ya, jadi itu memang saya diajarkan ya, itu ada sinkronisasinya dengan syarat kita mencari ilmu. Syarat mencari ilmu itu kan ada 6. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghotun wa irsadul ustad wa tuluz zaman. Itu orang ada apa? Halala tanalul ilma illa bisitatin. Ya, ilahirihi. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghotun wa irsadul ustad. Ini yang terakhir ustadznya ada. Bukan, wa irsadul ustad itu apa? Adanya ustad, kemudian kita menghormati ustad itu. Nah, ini juga nanti ramai juga konsekuensinya. Guru memberi teladan kepada murid, murid menghormati kepada guru. Tapi mohon maaf, saat ini banyak kejadian itu murid menghargai guru, tapi guru kurang memberi teladan kepada muridnya. Ini juga apa namanya degradasi. Ya, artinya tidak imbang. Tidak imbang. Bahasanya ada keseimbangan. Bahasa Tegal Brebes boci. Ya. Yang akhirnya banyak orang menganggap bahwa ini masih primordial. Karena mohon maaf ya, santri itu munduk-munduk sama kiai sama ustadznya bagus, itu bener. Sampai kalau mau nganterin minum aja
bungkuk-bungkuk Ya. gitu, nanti keluarnya juga nggak balikin badan tapi mundur gitu, takutnya kejedek gitu ya. Ya ini kan mestinya itu kan kombinasi keraton dengan santren ya. Nah itu makanya yang terpenting bagi kita itu adalah konsekuensi, Pak. Kira kita itu saat ini suka mercusuar, suka casing, tapi lupa substansi, lupa isi gitu loh. Yang Pak. jelas kami orang awam yang bukan dari komunitas santren itu menghormati sekali yang nama struktur kekeluargaan ya. Iya. Di kiai kemudian punya anak dipanggil Gus. Kami ridho karena dalam konteks tadi penghormatan kepada Wa para irsadul kiai. ustad. Ya. Tapi kalau kemudian disalahgunakan, ini yang disayangkan. Ya. Nah, persoalannya adalah kan tidak ada regulasinya. Iya. Nah, ini masuknya ke etika. Etika, tata Iya. krama, karena etika garis miring tata krama garis miring adab. Iya. Adab ini posisinya di atasnya ilmu. Nah, Konon begitu ceritanya, ya kan? saya ada pesan dari ulama ini. Dari ulama ini bagi orang yang suka membanggakan nasab ya. Ya, Ulama itu begini, ada seorang ulama alim mengatakan, jadilah kamu sebagai anak dari keturunan orang tuamu, dari leluhurmu. Itu yang pertama yang ideal, jadikan kamu sebagai sabik. 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 Kamu itu bisa melampaui kebaikannya leluhurmu. Sabik. Sabik. Artinya apa tuh? Iya, artinya bisa melampaui kebaikan Ya. leluhurmu. Contoh, misalnya di dalam santri ya, bapaknya bisa ilmu alat misalnya hanya 7, Ya. anaknya bisa 10. Ya, Nahu, sorob, mantik, bayan, balaghah, ma'ani, terus arud, faraid dan lain sebagainya. Misalnya bapaknya cuma 7 menguasainya, Ya. Anaknya 9. bisa 10 atau 9. Kemudian kesolehannya, bapaknya misalnya sholat jamaahnya 5 waktu, kita ada sholat sunnahnya juga, Ya. dan lain sebagainya. Itu sabik. ya, Yang kedua, kalau kamu tidak jadi sabik, jadilah lahik, mengikuti copy paste, ya. Minimal pada baik. minimal sama Ya. gitu. Jangan jadi mahik yang memalukan, yang bikin onar. Itu gitu loh, Pak. Nah, itu persoalannya tadi. Iya. Mohon maaf, para gus-gus ini, komunitas gus sadar diri tidak? Nah, Kan gitu. Memang ada beberapa gus yang memang menyimpang. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Misalkannya menang-menang anak kiai, ya jumawa, seenaknya dewek. enak ke dewek. Nah ini, jadi kembalikan kepada mereka yang merasa dirinya anak yang para kiai. Dulu yang gus itu spesifik kiai yang punya pesantren loh. Ya. Tapi sekarang Gubiauya. Ya. Pokoknya anak betul. kiai, dia dipanggil gus. NU. NU. NU Muhammadiyah lah Gus. Sangka. Muhammadiyah nggak ada Jadi Gus. spesifik ya. Anak kiai atau cucu kiai yang alim aslinya. Yang punya pesantren. Yang punya pesantren terus NU. NU. Iya. Nahdiyin. Nahdiyin gitu loh. Itu kira-kira begitu ya. Kita artinya kita apa namanya melihat yang terjadi sesuai sejarahnya. Jadi ini ngobrol-ngobrol tafsir juga. Iya. Tafsir jalanan. Bukan Jalalain. Bukan jalanan. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai apa namanya himbauan lah ya dari Iya. kami sebagai masyarakat, anggota masyarakat kepada mungkin para kiai ya. Karena apa? Para kiai ini bagi kami menjadi orang yang berilmu, Ya. yang tentu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Ya. Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kami menghormati itu apalagi penerus Rasulullah ya apa? Ya pewaris. Pewaris. Iya, pewaris. Ya, ini kan harus dihormati dan ingat kiai dimanapun sebagai tokoh masyarakat, Ya. sebagai Panutan. tempat atau panutan, bagi referensi, Iya. tempat pitakon. Kalau dalam hadisnya itu masobihul ummah, penerang umat, Ya, bukan penggelap ya, penerang. nah, Makanya itu tadi Rasulullah mewanti-wanti di akhir zaman, cari duit paling enak adalah jual beli agama, Pak. ada ya. Ada, Pak. Ada Kata Rasulullah. hadisnya. Ada. Makanya sekarang itu lagi rame, mending jualan es daripada jual agama. Itu sudah
diwasiati oleh Rasulullah, dia diwanti-wanti sejak 1400 tahun yang Dan lalu. faktanya ada ya. Dan sekarang lagi rame kan? Jadi artinya banyak para penjajah agama Iya. nampaknya bersaing dengan penjajah es teh. Iya. Ya bi'una dunya bidin. Apa Pak? Ya jual beli dunia dengan agama. Artinya kita atas nama agama, tapi input materinya kepada kita keduniaan. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, Allahumma fadna. Nah ya, makanya kan gini bahwa para kiai, Iya. para santri, para santri juga termasuk ketika anak-anaknya kiai, juga anak-anaknya santri, Iya. otomatis ini komunitas tersendiri, Ya. ya, komunitas yang dihargai oleh mayoritas Masyarakat. anggota masyarakat. Ya. Bisa jadi santri yang ya mungkin levelnya masih 1-2 itu bisa jadi imam tahlil. Ya minimal. Minimal imam masjid, imam sholat. Ini jangan dianggap sepele nih sedulur ya. Jadi ini sebuah penghargaan dan ini urusannya kalau dengan sang pencipta Al-Khaliq. Ya, Artinya ketika para santri, para kiai, para santri dan anak-anaknya kiai dan anaknya santri ini kalkulasi duniawi, kalkulasinya kalkulasi Allah, matematika Gusti Allah. Iya. Nanti Jangan ada. kalkulasi matematika manusia. Ya. Ada pertanggungjawaban lah. Ya artinya saya gambarkan aja milim ini begini. Ada seorang guru ngaji nih. Iya. Guru ngaji biasanya durasi waktu bar maghrib nanti bar isya atau Iya. masuk ke isya. Iya. Itu 1 jam kurang lebih lah ya. Penghasilnya dari situ, dia pekerjaannya itu. Kalau kemudian paginya dagangan di pasar atau punya sawah berapa kotak. Tetapi karena dijalankan secara ikhlas, dilala anaknya pinter-pinter mas. Gitu Karena ya. nilai ta'ala ya. Nilai ta'ala tadi bisa ikut ikatan dinas, sekolah orang bayar, Mondok sekolah Napoca. bisa langsung kerja jadi PNS dan seterusnya. Ini fakta. Sehingga kemudian marilah bahwa dalam komunitas kiai, komunitas santri, anak-anaknya kiai, anak santri ini bisa nggak berpegang teguh dengan kaidah tadi. Iya, substansinya kan. Ya, Makanya sebenarnya luar biasa banget loh Pak di Indonesia. Mohon maaf, orang nyantri 3 tahun. Terus kayak saya wis ilmunya tak seberapa lah. Saya itu merasa bahwa saya itu bodoh, masih bodoh dalam agama. Tapi penghormatan dari masyarakat itu luar biasa Pak. ya. Banyak yang panggil ustadz. Saya malu padahal loh Pak. Bisa apa kamu? Ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pada intinya adalah apa? Itu tadi. Kita itu kurang penghormatan terhadap makna-makna itu. Kemudian kurang penghormatan, kita kurang menghargai, kita dihormati juga gitu loh. Artinya feedbacknya Ya. feedback kita dihormati orang, feedback kita di apresiasi orang itu kita harus. Ya artinya gini, warga Tanggung jawab masyarakat kita gitu ini di Tegal Brebes khususnya ya. Ya, di Indonesia, Di seluruh Indonesia. Ini kan mudah sekali untuk memberi penghormatan lah. Tapi semudah sekali juga membanting. Ya, sebaliknya gitu loh. Jadi hati-hati. Jadi orang Indonesia ini memang gampang sekali memberi penghormatan ya, Iya. kepada orang-orang yang berilmu dan kepada duriah tertentu ya, Iya. aturan tertentu. Tetapi juga sebaliknya, kasus yang menimpa Gus Miftah ini seperti ini, karakter karena tadi apalagi kita sekarang ditunjang oleh medsos yang Ya, marak, yang luar biasa sehingga ya. harus hati-hati, perilaku kita harus terjaga sepenuhnya. Kenapa? Jangan-jangan ketika ada masalah muncul satu kemudian Kebiakuya. diulik lagi, muncul Iya. lagi. Oh iya, ini lagi ramai Gus Idam lagi diulik. Video lama Gus Idam tentang orang jualan yang di dalam pengajian. Iya. Sekarang diulik lagi. Nah ya, Rame lagi. hati-hati sedulur ya. Jadi ini untuk para kiai, para santri, ya, para gus-gus tadi harus hati-hati ke depan. Karena apa? Kemajuan teknologi informasi Sangat luar biasa. sangat luar biasa dan sangat berpengaruh. Ketika viral,
Sini minimal dampak dua, dampak negatif dan dampak positif. Nah tadi yang kemarin Gus Miftah jelas positif bagi Sun Haji, Iya. penjajah teh, yang negatifnya kepada Gus Miftah. Iya. Nah Gus Miftah akhirnya kemudian kan mundur Ya. dari ya jabatan utusan khusus ya, utusan khusus Presiden Prabowo. Ini kan secara ekonomi rugi dong, secara sosial juga rugi. Tapi menguntungkan Sun Haji. Ya, tetapi saya menghormati Gus Miftah ini gentleman. Gentleman. Ya, harus kita hormati. Pak itu. Prabowo sampai mengatakan di Indonesia juga tidak banyak atau hanya sedikit orang yang berani mengaku kesalahan dirinya. Ya. Itu Artinya termasuk. ini orang pejabat yang cepat sekali mengundurkan diri Ya, di Indonesia. ya, Baru kali ini ada orang yang hanya disinggung oleh netizen itu serta-merta merasa malu, merasa bersalah. Ini harus kita hormati. Karena apa? Sedikit sekali warga Indonesia yang merasa bersalah dan merasa malu. gentle. Malu sebagian dari iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Tuh, coba Jokowi punya nggak rasa malu? Kan begitu. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa, kami menghormati itu. Sehingga Oke, nanti Jokowi session selanjutnya. ya, Iya. jelas ini buat perbandingan aja Iya. catatan ini. Iya. Ini persoalannya konteks kenegaraan ini. Jadi ini sudah dimulai oleh Gus Miftah. Ya, artinya keteladanan sportivitas. Ya sportif. Iya. Ini kita hormati, kita hargai. Iya. Dan kita juga ini mungkin jalannya rezeki Allah yang datanya tidak disangka-sangka. Iya. Liben firmannya walaya. Min haitsulayah tasib. Bagi Sun Haji. Iya. Siapa tahu amal ibadahnya Sun Haji kita nggak tahu semua. Iya. Tetapi begitu mudahnya Allah membalikkan nasib seseorang dalam hitungan detik loh. Bisa sekarang miliarder ya. Ya, ada yang nyumbang sekian, ada yang memberangkatkan umroh dan lain sebagainya. Kita menyaksikan di medsos ya. Itu watu izzu man tasya watu zillu man tasya. Allah berkehendak untuk meninggikan derajat orang. Watu zillu man tasya. Allah juga berhak menentukan kepada siapapun yang dikehendaki untuk dijatuhkan. Ya. Saat ini Ya. Gus Miftah dijatuhkan, Sun Haji diangkat. Ya. Itu hak prerogatif Allah. Ya. Yang terpenting kita berdoa, Pak, agar kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang suka berbuat baik dan nanti mati bersama dikumpulkan dengan orang-orang yang berbuat baik. Watawaffana ma'al abror. Dan ingat sedulur ya, bahwa ini karena faktor kebiasaan. Ya, Orang kadang celoteh, guyonan dan mengolok-olok kan kadang kebiasaan, sehingga kebiasaan itu tidak terasa bahwa itu perbuatan salah. Ya. Padahal pernah saya mendengar bahwa janganlah suka mengolok-olok, janganlah suka bersenda gurau. ya. La yashor qaumun min qaumin. Janganlah kamu mengolok-olok kaum yang satu dengan kaum yang lain. Ya. Bisa jadi yang kamu olok-olok lebih mulia daripada kamu. Begitu. Jadi saya pikir itu dulu Ya. pertemuan saya yang singkat ini dengan Mas Alan. Jadi Alan ini backgroundnya santri, Ya. tapi saya ini pelaku usaha dulu. Nah itu tadi biar jangan tomak. Saya mohon maaf loh. Banyak orang yang minta dakwah saya, contoh suruh ngisi, Mas, tarifnya berapa? Innalillahi. Kamu jangan bicara tarif kalau urusan agama. Li'i'la'i kalimatillah, saya siap mengeluarkan dana. Bukan saya mendapatkan dana. Itu kebalik, kita harus ada yang berada yang mencotokkan. Ya. Karena keteladanan itu sangat penting, duplikasi. Ya. Gitu. Dan ingat sedulur ya, ketika kita semua bertemu atau berbenturan dengan titik sial, maka sulit untuk menghindar. Nah, bagaimana kita tidak menemui titik sial? Persoalannya adalah apa? Kita harus selalu ingat. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Apalagi ada dong panduan agamanya. Iya. Selalu hati-hati, selalu sabar dan lain sebagainya. Orang gerusa-gerusu. Terus hati-hati, man kasuro kalamuhu fakot kasuro khota'uhu. Barang siapa yang banyak bicara, maka berpotensi banyak salah. Nah, Itu. sepikir itu. Terima kasih Mas Alan Siap. sebagai narasumber ke. Karena tadi backgroundnya santri. Jadi ngomong bangsa seperti tadi lancar. Iya. Demikian sedulur, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kami ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.